Oke, kembali lagi di sini. Nah, di sini saya akan memulai penjelasan mengenai palang pintu U, ya, palang pintu otomatis, di mana di sini saya akan simulasikan terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ini ada push button 1 dan push button 2. Nah, kalau yang aslinya itu tidak menggunakan push button, jadi ada kayak sensor yang ada di bawah tanah. Nah, itu nanti ketika dipinjak itu akan menghasilkan nilai yang akan diinputkan ke dalam controllernya seperti itu. Nah, kita kalau di simulasi ini tidak ada alat seperti itu, maka kita menggunakan push button. Nah, sebagai contoh dari perkara atau permasalahan yang akan dilakukan gitu. Nah, di sini jadi ini ada palang pintu, kita simulasikan menggunakan servo ya. Terus di sini ada ini LED 7 segment. Nah, ini buat apa? Untuk menghitung berapa jumlah mobil yang ada di dalamnya gitu. Terus ada ini transistor yang buat sambungan di 7 segmentnya, yang itu udah dijelaskan di video-video yang sebelumnya ya. Kalian bisa lihat langsung di sananya. Nah, oke, masuk di rangkaiannya aja. Nah, ini untuk di A sampai G itu masuk ke dalam pin ini. A itu mulai dari 5 hingga 12. Nah, 12 itu sudah masuk di poinnya ini, titiknya ini. Nah, itu masuk ke pin 12. Terus kemudian untuk di switch input, switch atau switch masuk, itu masuk ke pin 2. Dan switch keluar, itu masuk ke dalam pin 3. Nah, untuk servonya kita ini menggunakan pin 4 sinyalnya. Sinyalnya kita masukkan dalam pin 4 gitu. Nah, langsung dalam penjelasan ini ya. Nah, di sini masuk ke dalam programnya. Itu yang pertama adalah include servo.h. Nah, karena ini ada 7 segment, kalian juga bisa masukkan library dari 7 segmentnya itu biar lebih ringkas dan lebih rapi, tidak menambah dari apa ya, nilai-nilai atau komponen-komponen coding-coding yang ada di dalam pemrogramannya itu. Nah, itu ada juga library dari 7 segmentnya itu ada. Terus ini ada include servo.h dan ini inisialisasi nama servo, my servo. Nah, ini servo di pin 4. Nah, keluar, masuk itu 3 dan 2 tadi. Nah, ini untuk nanti nilai-nilai yang digunakan seperti posisinya ini, terus kemudian kapasitas ini dari displaynya dan lain-lain nanti itu ada. Terus ini ada pin yang digunakan untuk 7 segmentnya ini. Nah, ada pin 5, 6, 7, 8 hingga 12. Nah, ini adalah bit. Nah, ini bitnya itu untuk nilai-nilai yang digunakan dalam display 7 segmentnya. Nah, kalau kalian menggunakan menggunakan library, tidak perlu menggunakan bit-bit seperti ini. Nah, bit-bit ini fungsinya untuk mendisplay yang ada di 7 segmentnya gitu. Nah, ini adalah 7 segment. Nah, segmen A, B, C, D yang ini A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ini bitnya digital pin ada 2, A0 dan sama 1. Nah, ini masuk ke A0 ya, ini masuk ke A0 dan yang satunya ini ada A1. Nah, kalau kita pakai 3 berarti A0, A1 sama pin tambahan kita gunakan gitu. Jadi menyesuaikan yang dibutuhkan. Kemudian masuk dalam ini button pin masuk, pin keluar 3 dan 2 tadi. Nah, ini button state masuk, ini nilai-nilai saat masuk sama keluar. Jadi masuknya itu akan tetap 0 dan keluarnya 0. Jadi ini kayak inisialisasi awal atau pemberian nilai awal. Nah, kita gunakan 00. Terus masuk ke dalam void setup. Nah, ini my servo attach servo M di pin 4 tadi. Kalian juga bisa ganti ini ke 4.
misal ini jadi 4, ini pun juga bisa. Nah, terus ini ada pin mode. Nah, sebagai pull up untuk pin-pinnya tadi, yang di sini masuk ke pin 4. Nah, buat pin itu masuk keluar. Nah, itu kalian juga bisa set pin yang digunakan. Nah, ini high. Nah, ini adalah segmen ini sebagai output semua. Jadi di sini tadi yang telah dijabarkan di sini. Nah, itu sebagai output semua untuk menampilkan nilai yang akan digunakan. Begitu. Nah, terus ini adalah untuk bagian di sini di LED-nya seperti itu. Terus masuk di sini pin mode, pin button masuk input pull up, pin mode button keluar juga input pull up. Jadi digunakan untuk pull up kayak pemantulan kembali. Tuh. Terus masuk dalam void loop. Nah, void loop kalian bisa dilihat di sini ada button state masuk sama dengan digital rate dari button pin masuk. Jadi pembacaannya dari button pin masuk. Nah, kalau button state keluar, nilai dari yang keluar itu pembacaan dari button pin keluar. Nah, jadi nanti akan didapatkan nilai-nilai dari button state masuk dan button state keluar yang tadi dijabarkan tadi. Nah, if jika button state masuk tidak sama dengan last button state masuk. Nah, itu berarti kayak button state masuk itu tidak sama dengan terakhir masuknya itu. Nah, akan memerintahkan kayak gini. Button state masuk sama dengan low, misal low. Nah, ini akan ditampilkan sebuah perintah kayak gini. Nah, servo rate bar up. Nah, bar up berarti masuk di sini adalah berapa tadi? 0 derajat. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau misal nilainya itu tidak sama dengan button state masuk, nah ini button state masuk tidak sama dengan button state masuknya lagi, yang awalnya tadi ada kan ada nilainya itu. Nah, itu akan memunculkan pembacaan servo. So, nilai bar up itu 0. Nah, 0 derajat gitu. Jadi tidak akan berubah. Nah, ini button state keluar tidak sama dengan last button state keluar. Nah, ini akan mendapatkan servo bar up masih 0 juga. Nah, jadi di setting kalau misal nih di program ini itu intinya itu men-setting kalau nilainya itu ini berbeda. Nah, itu tidak akan mengalami perubahan di servonya, pergerakan servo. Kalau ini sudah, nah toggle ini, jadi kan ini udah lewat semua. Nah, lewat semua ini akan servo ini juga akan menutup begitu. Nah, misal ini mobil masuk nih, menginjak pada sensor di bagian kiri ini, kursor ini diinjak. Nah, itu palangnya membuka. Nah, terus keinjekan kena dua-duanya. Jadi tetap membuka. Nah, setelah ini kebuka, terus nah akan nutup lagi. Jadi posisi mobil udah ada di bagian dalam pintu. Nah, terus mobil berjalan ke kanan sini, maka melewati ini jadi pembuka lagi. Nah, ini udah kadung 2. Ada mobil lagi masuk, terus nah 3 kebuka ya kan. Buka, masuk ke sini, terus ini keluar, tutup langsung tutup. Terus ini keluar 3. Nah, begitu seterusnya. Jadi akan dapat menghitung di bagian berapa jumlah mobil yang masuk dalam sebuah ruangan atau tempat parkir. Nah, begitu. Nah, mungkin itu dari demo yang dilakukan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.